Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Rahman Al-Ghifari dari jurusan Hukum Keluarga semester 9. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah ilmu falak. A. Kiblat pertama Masjidil Aqsa. Arah dalam bahasa Arab disebut jihah atau syatro. Kadang-kadang disebut juga dengan kiblah yang berasal dari bahasa qobala yaqbulu yang artinya menghadap. Kiblat diartikan juga dengan arah Ka'bah di Mekah, sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan azimut. Dengan demikian, dari segi bahasa, kiblat berarti menghadap Ka'bah ketika sholat. Masjidil Aqsa adalah masjid pertama dengan letak geografis Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra disebut Aqsa karena jauhnya jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Bagi umat Islam, Masjidil Aqsa adalah masjid yang dimuliakan untuk diziarahi. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat yang dikelilingi keberkahan. Berkah tersebut mencakup bidang agama maupun bidang dunia. Keberkahan di bidang agama karena merupakan tempat turunnya para nabi. Sedangkan keberkahan di dunia karena dikelilingi kebaikan-kebaikan duniawi seperti terdapat sungai-sungai, pepohonan, buah-buahan yang semua itu menjadi sebab terpenuhinya sumber kehidupan. Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua yang dibangun di muka bumi. Terdapat beberapa perbedaan mengenai siapakah yang pertama kali membangunnya. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang pertama kali membangun adalah seorang putra Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan pendapat kedua yang membangunnya adalah para malaikat dan kemudian dijaga oleh para nabi. Masjidil Aqsa sangat populer di kalangan umat muslim sedunia. Masjidil Aqsa merupakan satu dari 3 masjid yang tujuan religi karena disunahkan mendatangi dan berziarah ke masjid tersebut. B. Perpindahan arah kiblat. Perpindahan arah kiblat terjadi pada bulan Rajab tahun ke-12 pasca Hijriah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur, turun wahyu untuk memindahkan arah kiblat. Maka dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi sempat menunaikan sholat 2 rakaat dalam satu sholat. 2 rakaat pertama menghadap Masjidil Aqsa dan 2 rakaat yang kedua menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Wahyu yang turun tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 144. Dalam beberapa keterangan disebutkan ketika Allah memerintahkan perintah sholat dan menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina, hal itu agar menghadap ke tempat yang suci, bebas dari berbagai macam berhala dan sesembahan. Karena ketika itu kondisi Masjidil Haram yang merupakan tempat keberangkatan Isra Mi'raj belum berupa bangunan masjid. Sebab kala itu masih dipenuhi berhala-berhala yang jumlahnya mencapai 300 lebih. Nah, berhala-berhala itu senantiasa dijadikan sesembahan oleh orang-orang kafir di Arab sebelum kedatangan Islam, sehingga di bawah dominasi kekufuran Rasulullah belum bisa menunaikan ibadah sholat di tempat tersebut. Selain itu, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat menghadap ke Masjidil Haram, tentu ini akan menjadi kebanggaan bagi kaum kafir Quraisy. Sebab jikalau seperti itu, seolah-olah Rasulullah mengakui bahwa berhala-berhala yang sering mereka sembah itu sebagai Tuhan. Inilah salah satu perintah, inilah salah satu hikmah atas perintah dipindahkannya arah kiblat ke Masjidil Aqsa. C. Perintah menghadap arah kiblat. An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli nahwal baitil maqdis fanazalat qad nara taqalluba wajhika fis samai falan waliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram famarra rajulun mim bani salamah wahum ruku'un fi sholatil fajri
wa qad shallu raq'atan fanada ala inna qiblata qad hawwalat famalu kamahum nahwal qiblah. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam suatu hari sedang sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat, sungguh kami sering melihatmu menengadah ke langit. Berdoa agar turun wahyu memerintahkan beliau menghadap Baitullah. Sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan ketika itu ada seorang pemuda dari Bani Salamah dan dia ruku pada waktu fajar. Dan ketika sholat 1 rakaat menghadap Baitul Maqdis, maka ada yang memanggilnya, ingatlah, sesungguhnya arah kiblat telah berubah, yaitu ke Masjidil Haram. Maka mereka kemudian menghadap seperti mereka yang menghadap Masjidil Haram. Hadis riwayat Muslim. D. Keutamaan dan hikmah bagi umat Islam tentang perpindahan kiblat. Yang pertama, kiblat berarti arah, yakni arah bagi setiap muslim dalam melaksanakan ibadah sholat. Ka'bah terletak di tanah suci Mekah, Arab Saudi, yang merupakan kiblat bagi seluruh umat Islam di dunia. Yang kedua, pada hakikatnya kiblat adalah satu arah yang menyatukan arah segenap umat Islam ketika melaksanakan sholat. Tetapi titik arah itu bukan berarti objek yang disembah oleh umat Islam. Objek yang dituju oleh umat Islam adalah melaksanakan sholat itu tidak lain adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmahnya bagi umat Islam, baik umat Islam di seluruh penjuru dunia sekalipun, arah kiblatnya sama gitu loh. Jadi sama, seluruh dunia itu memiliki kesamaan dalam arah kiblat. Selanjutnya adalah keutamaan sholat di Masjidil Haram. Melaksanakan sholat di Masjidil Haram menurut Nabi Muhammad SAW itu memiliki beberapa keutamaan. Adapun keutamaan melaksanakan sholat di Masjidil Haram tersebut termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengungkapkan keutamaan sholat di Masjidil Haram adalah lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Lalu kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatun fi masjidil afdolu fil alfi sholatin fi man siwahu illal masjidil haram wa sholatu fil masjidil haram afdolu min mi'ati alfin sholatin fi ma siwah. Artinya sholat di masjidku lebih utama daripada 100 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Namun selain dua masjid tersebut ternyata ada keutamaan saat melaksanakan sholat di masjid. Selanjutnya, keutamaan kota Mekah dari kota-kota lainnya. Yang pertama, Ka'bah di Mekah sebagai poros bumi. Ka'bah di Mekah adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim di dunia kiblatnya dalam melaksanakan sholat. Keutamaan kota Mekah dari kota-kota lainnya. 1. Ka'bah di Mekah sebagai poros bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah keutamaan kota Mekah dari kota-kota lainnya. 1. Ka'bah di Mekah sebagai poros bumi. Ka'bah di Mekah adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim di dunia kiblatnya dalam melaksanakan sholat adalah Ka'bah. Yang kedua, Mekah sebagai pusat bumi. Profesor Hussein Kamel menemukan suatu fakta mengejutkan bahwa Mekah adalah pusat bumi.
Pada mulanya, ia meneliti suatu cara untuk menentukan arah kiblat di kota-kota besar dunia. Ia menarik garis-garis pada peta, dan sesudah itu ia mengamati dengan seksama posisi 7 benua terhadap Mekah dan jarak masing-masing. Ia memulai untuk menggambar garis-garis hanya untuk memudahkan proyeksi garis bujur dan garis lintang. Setelah 2 tahun dari pekerjaan yang sulit itu, ia terbantu oleh program-program komputer untuk menentukan jarak-jarak yang benar dan variasi-variasi yang berbeda, serta banyak hal yang lainnya. Ia kagum dengan apa yang ia temukan bahwa Mekah merupakan pusat bumi. Beliau menyadari memungkinkan menggambar suatu lingkaran dengan Mekah sebagai titik pusatnya, dan garis luar lingkaran itu adalah benua-benuanya, dan pada waktu yang sama ia bergerak bersamaan dengan keliling luar benua tersebut. Gambar-gambar satelit yang muncul kemudian pada tahun 90-an menekankan hasil yang sama ketika studi-studi lebih lanjut mengarah kepada topografi lapisan-lapisan bumi dan geografi waktu daratan itu diciptakan. Telah menjadi teori yang mapan secara ilmiah bahwa lempengan-lempengan bumi terbentuk selama usia geologi yang panjang, bergerak secara teratur di sekitar lempengan Arab. Lempengan-lempengan ini terus memusat ke arah itu seolah-olah menunjuk ke Mekah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.